Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Di sini saya dari kelompok 1 membahas tentang organisasi pergerakan politik. Di antaranya yaitu organisasi yang pertama Budi Utomo, yang kedua Indische Partij, yang ketiga PNI, dan yang keempat adalah Perhimpunan Indonesia. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Rizka Sapira, yang kedua Sinta Agustin, yang ketiga saya sendiri Thalha Samsul Islam, dan yang keempat adalah Uwais Watarudin Fajar. Yang pertama tentang Budi Utomo. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pemuda yang bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, dan bukan hanya bersifat politik. Beberapa pihak menjadi pendiri organisasi Budi Utomo, namun yang paling terkenal adalah 2 tokoh. Yang pertama yaitu Dr. Sutomo, dan yang kedua adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Lahirnya Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 26, Jakarta. Saat itu, Dr. Sutomo menjadi ketua dari organisasi yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi organisasi tersebut. Budi Utomo memiliki tujuan untuk menyadarkan rakyat Indonesia dan berusaha meningkatkan kemajuan kehidupan bangsa dengan cara mencerdaskan rakyatnya. Organisasi ini juga berusaha memperdalam kesenian dan budaya. Tujuan lainnya adalah menjamin kehidupan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terhormat dengan fokus kepada pendidikan, pengajaran, dan budaya. Hingga 7 Juli 1908 terkumpul 650 anggota tergabung dalam Budi Utomo. Anggota tersebut tersebar di Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Magelang, Surabaya, dan Probolinggo. Oke, lanjut ke organisasi selanjutnya yaitu Indische Partij. Didirikan oleh 3 tokoh yang beranggotakan para cendekiawan Hindia Belanda. Mereka adalah De Wesdekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Raden Mas Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara. 3 tokoh terpelajar tersebut mendirikan Partai Hindia di tanggal 25 Desember 1912. Awalnya, organisasi Indische Partij ini didirikan karena terjadi diskriminasi rasisme antar keturunan Belanda asli dan orang Eropa campuran yang lahir dari hasil perkawinan Belanda dengan orang Indonesia. Meskipun begitu, sebenarnya 3 serangkai ini ingin Indische Partij dapat memfasilitasi para pribumi juga. Sayangnya, orang-orang pribumi saat itu masih sangat sensitif dengan golongan Eropa karena menjadi bangsa penjajah yang menyebabkan penderitaan keluarga mereka selama ratusan tahun. Sebagai organisasi yang tujuannya bukan hanya sekedar untuk merekatkan hubungan kekeluargaan, Indische Partij merasa butuh pengakuan tertulis dari pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah yang setirnya dipegang oleh Belanda sebagai negara penjajah membuat suatu peraturan yang mengharuskan segala operasi organisasi di bumi jajahan harus mendapatkan persetujuan pemerintah.
Jika organisasi telah disetujui secara legal oleh pemerintah, maka organisasi tersebut dapat beroperasi dengan aman dan lancar karena keberadaannya telah dijamin oleh pemerintah. Sayangnya, organisasi ini meski telah berusaha berkali-kali mengajukan izin operasi industri partai, pemerintah Belanda selalu menolaknya. Bahkan hingga setahun setelah industri partai berjalan, tepatnya tanggal 11 Maret 1913, 3 pendiri mengajukan permohonan izin digagalkan lagi. Penolakannya langsung dinyatakan oleh gubernur Belanda yang menjadi wakil Ratu Belanda di negara jajahan Hindia Belanda, Gubernur Jenderal Hindenburg. Secara terang-terangan, Belanda mengatakan bahwa industri partai tidak diberikan izin beroperasi karena membahayakan kepentingan Belanda. Sepak terjang 3 serangkai ini pasti berhasil membakar semangat nasionalisme rakyat Hindia Belanda. Ditakutkan akan terjadi kudeta atau beberapa penolakan yang membahayakan kedudukan pemerintah Hindia Belanda. Itu gambaran tentang lahirnya organisasi industri partai. Partai Nasional Indonesia atau PNI adalah sebuah partai yang kemunculannya telah mampu membangkitkan kesadaran nasionalisme rakyat Indonesia. 4 Juli 1927, di Jalan Dewi Sartika telah berkumpul beberapa orang aktivis. Dalam pertemuan tersebut dihadiri pula oleh Cipto Mangunkusumo yang waktu itu berstatus pengasingan atas tuduhan membantu PKI dalam pemberontakan 1926. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan kehendak membentuk sebuah partai politik, namun Cipto Mangunkusumo menolak niat tersebut. Dalam situasi tersebut, mendirikan sebuah partai politik adalah langkah yang sangat beresiko, sehingga Cipto Mangunkusumo menolaknya. Tapi keputusan sudah bulat, hingga pada 4 Juni 1927, Soekarno yang ditemani oleh 6 orang temannya mendirikan Partai Nasional Indonesia. Partai ini pada mulanya adalah Perserikatan Nasional Indonesia, namun selanjutnya berganti menjadi Partai Nasional Indonesia pada kongres pertamanya. Partai yang dibentuk oleh Soekarno dan 6 pendiri lainnya ini memiliki tujuan memperoleh kemerdekaan penuh bagi bangsa Indonesia, baik secara ekonomi maupun politik di bawah satu pemerintah yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia. PNI berpendapat bahwa kemerdekaan semacam itu dapat diperoleh dengan kesatuan usaha orang Indonesia sendiri, kesatuan di kalangan mereka sendiri dan bergantung kepada orang Indonesia sendiri. Pembahasan terakhir tentang Perhimpunan Indonesia. Organisasi Perhimpunan Indonesia semula bernama Indisperening yang didirikan para mahasiswa Indonesia, diantaranya Sultan Kasayang dan Noto Suroto di negeri Belanda pada tahun 1908. Semula organisasi ini hanya merupakan pusat kegiatan sosial budaya yang mengurus kepentingan bersama orang-orang perantauan Indonesia. Saat itu masih masuk masa penjajahan Belanda di Indonesia, di mana banyak rakyat jelata yang tidak dapat menikmati pendidikan. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa PI didirikan oleh para cendekiawan yang merupakan orang-orang pilihan pada masanya. Nah, para pendiri pendahulu mengangkat nama Bung Hatta, Noto Ningrat, dan beberapa rekannya yang lain sebagai pusat pergerakan. Mereka datang dari golongan pemuda yang memiliki semangat kemerdekaan tinggi. Selain itu, organisasi tersebut dimanfaatkan sebagai tempat ajang bertukar pikiran mengenai situasi tanah air. Nah, lama-kelamaan mereka itu mengundang tokoh Belanda pemerhati Indonesia seperti Mr. Abendanon dan Mr. Van de Verten untuk ikut berbagi pendapat.
Nah, karena berbicara tentang nasib, seringkali mereka menyinggung masalah kemerdekaan Hindia Belanda dari tangan penjajah kolonial berserta nasib mereka yang semakin hari semakin sesara. Namun, para mahasiswa tetap bersifat progresif, berhasil mengubah pola pikir gerakan organisasi ini ke dalam bidang politik. Nah, setelah mereka merambah dalam bidang politik, organisasi ini berubah namanya tahun 1922 menjadi Perhimpunan Indonesia, yaitu PI, dan mengangkat R.I. Wakusuma asal Jawa Barat sebagai ketuanya, sementara Muhatta bertindak sebagai bendahara. Nah, dulunya organisasi ini tidak merambah dalam bidang politik, tetapi seiringnya perkembangan zaman mereka akhirnya merambah dalam bidang politik dan mengubah namanya itu Perhimpunan Indonesia. Masyarakat juga mulai melupakan nama aslinya dalam bahasa Belanda tersebut karena memang Perhimpunan Indonesia ingin suasana Indonesia kental melekat dalam setiap pergerakan mereka. Akhirnya para tokoh Perhimpunan Indonesia terinspirasi dengan banyaknya negara yang berani merdeka di Asia dan Afrika. Akhirnya mereka memunculkan rasa nasionalisme mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, tujuan Perhimpunan Indonesia adalah berjuang untuk memperoleh suatu pemerintah Indonesia yang hanya bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Nah, berkaitan dengan upaya mencapai tujuan tersebut, Iwakusuma menyampaikan penjelasan bahwa organisasi Perhimpunan Indonesia mempunyai 3 asas pokok. Nah, untuk mencapai ketiga asas pokok tersebut, bangsa Indonesia harus bersatu padu berjuang melawan pemerintah Belanda. Nah, ketiga asas ini kemudian menjadi inti manifesto politik Perhimpunan Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1925. Perhimpunan Indonesia memasuki dunia politik tanpa rasa takut walaupun para anggotanya masih berstatus pelajar rantau. Mohatta yang menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam perjalanan karir Perhimpunan Indonesia ini. Nah, pemikiran-pemikiran Mohatta memang agak sedikit radikal dan keras, namun karena itulah ia berhasil merangsang semangat kemerdekaan dan rasa cinta tanah air di hati teman-teman seperantauannya tersebut. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.